Halo Studio Lovers, publik dikejutkan dengan keputusan Airlangga Hartarto yang tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Video pengunduran dirinya beredar di publik pada hari Minggu 11 Agustus siang. Airlangga mengakui telah berhenti sebagai Ketua Umum Golkar sejak Sabtu 10 Agustus malam. Ia pun beralasan mundur demi menjaga keutuhan Golkar dan stabilitas masa transisi pemerintahan dari era Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Bursa kandidat penggantinya pun telah beredar di publik. Baru-baru ini muncul beberapa nama seperti Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Susatyo, Dahar Muzakir, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Golkar dijadwalkan menggelar rapat pleno untuk menentukan PLT Ketum Golkar pada masa mendatang. Nah, siapakah yang akan menahkodai partai beringin berikutnya? Kita simak pada video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bahlil Lahadalia. Studio Lovers, setelah Airlangga mundur dari Ketum Golkar, nama Bahlil disebut-sebut sebagai kandidat kuat penggantinya. Skenario ini muncul karena dianggap Bahlil dekat dengan Presiden Jokowi. Bahlil saat ini merupakan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Nah, lelaki kelahiran Maluku ini pernah menjadi sopir angkot pada masa SMA. Dia kemudian merantau ke Jayapura untuk kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Mumbai. Saat itu dia aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI sampai pernah menjabat Bendahara Umum Pengurus Besar HMI. Bahlil pernah aktif menjadi kader Partai Golkar, tetapi mengundurkan diri di tahun 2009. Nah, saat ini dia tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Dia mempunyai beragam bisnis yang berada di bawah naungan PT Riva Capital Holding. Sekedar info nih, Studio Lovers, Bahlil kemudian terlibat dalam tim kampanye nasional TKN Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Setelah itu Jokowi mengangkat Bahlil sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober 2019. Bahlil merupakan salah satu menteri andalan Jokowi. Bambang Susatyo. Bambang Susatyo mantan jurnalis dan pebisnis yang terjun ke politik melalui Partai Golkar. Lelaki kelahiran 10 September 1962 ini adalah lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, Jakarta, IM Newport, Indonesia, Amerika Serikat. Dia pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Info Bisnis pada usia 29 tahun. Bambang bergabung dengan Partai Golkar sejak 1980 melalui organisasi Sayap Angkatan Muda Pembaharu Indonesia atau AMPI. Karir politiknya menancap setelah terpilih menjadi anggota DPR di tahun 2009. Pada saat itu dia menjadi anggota panitia khusus Kemelut Dana Talangan Bank Senturi. Dia juga menjadi salah satu anggota DPR yang mengusung hak angket Bank Senturi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bamsud juga pernah menjabat Bendahara Umum DPP Partai Golkar di tahun 2015 hingga 2016. Nah, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR pada 2018 sampai 2019. Kini Bambang Susatyo menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR periode 2019-2024. Agus Gumiwang Kartasasmita. Nah, berikutnya Studio Lovers, ada nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dia merupakan anak kedua dari mantan menteri pada masa Orde Baru Ginanjar Kartasasmita. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Pacific Western University Amerika Serikat.
Setelah itu, dia pun melanjutkan pendidikan magister dan doktor di Universitas Pasundan, Bandung, serta program studi ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran, Jawa Barat. Nah, diketahui ini Agus memulai karir politik dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mewakili Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPNSI pada tahun 1997 hingga 1999. Dia pun kemudian bergabung dengan Gerakan Milenial atau GEMA Partai Golkar pada tahun 2004 hingga 2009. Setelah itu, Agus lolos menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada pemilu 2009. Agus lalu dilantik menjadi Menteri Sosial di tahun 2018, tepatnya 24 Agustus. Nah, saat itu dia menggantikan Idrus Marham yang terlibat kasus suap PLTU. Situasi Partai Golkar kini. Studi Lovers, partai berlambang pohon beringin ini sebenarnya bakal menggelar musyawarah nasional atau Munas di bulan Desember 2024. Airlangga bahkan sudah mendapatkan dukungan dari organisasi sayap partai untuk menjadi ketum lagi. Namun tiba-tiba saja Airlangga menanggalkan jabatan ketum 4 bulan menjelang Munas. Situasi di tubuh Partai Beringin ini diprediksi bergejolak dan memicu konflik baru. Nah, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan pelaksana tugas ketum untuk menggantikan Airlangga. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai ada kemungkinan muncul nama dari luar partai yang disiapkan untuk menjadi pengganti Airlangga Studi Lovers. Asrinaldi menduga nih ada skenario dari luar yang mengintervensi dan mempengaruhi kader Golkar untuk mendesak Airlangga mundur. Hal-hal seperti itu, kata Asrinaldi, sering terjadi dalam sistem kepartaian di Indonesia. Nah, jika dugaan itu benar, Asrinaldi menyebut Golkar berpotensi pecah dan menghasilkan kelompok yang tidak senang dengan mundurnya Airlangga. Menurut Asrinaldi, Golkar harus membereskan dulu konflik internal dan tidak menjadikan pengunduran diri ketum secara tiba-tiba seperti ini sebagai sesuatu yang normal. Nah, sementara itu Studi Lovers, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kemunduran Airlangga secara tiba-tiba itu sangat mengagetkan. Meskipun Golkar sudah diterpa isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup cukup lama. Adi menilai selama ini Airlangga bertahan karena masih didukung kuat oleh pihak-pihak di internal Golkar. Oleh sebab itu, kemunduran Airlangga dari posisi ketum Golkar saat ini meninggalkan tanda tanya. Terlebih, Airlangga telah membuat Golkar sukses di Pileg 2024. Golkar di masa kepemimpinan Airlangga dapat menaikkan perolehan suara di Pileg 2024 lalu dengan prediksi 102 kursi di DPR. Sepertinya Partai Beringin sedang diterpa angin kencang ya, Studi Lovers. Nah, Studi Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.